Salam, selamat pagi saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Jumat 14 Oktober 2022, kita akan membekali hari ini dengan firman Tuhan. Namun kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, berbicaralah kepada kami semua, dan pakailah firman-Mu ini untuk menegur kami, menasehati, menguatkan kami, menumbuhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakailah firman Tuhan ini untuk memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman itu sendiri, kami berdoa. Amin. Ada dua ayat pembimbing yang disediakan bagi kita pada pagi hari ini. Yang pertama dari Perjanjian Lama, dan yang kedua dari Perjanjian Baru. Yesaya 37 ayat 16 berbunyi demikian. Tuhan semesta alam, Allah Israel, hanya Engkau sendirilah Allah, segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Efesus 3 ayat 14 sampai 16 berbunyi demikian. Paulus menulis, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya, supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan bagi kita semua. Pernahkah Bapak, Ibu, saudara-saudari melihat seorang yang tengah berjualan obat di tengah pasar? Apakah Bapak, Ibu percaya terhadap segala khasiat obat yang diceritakan secara panjang lebar oleh sang penjual untuk mendapat mengobati penyakit tertentu, dan sudah terbukti ampuh dikatakan? Cobalah bandingkan dengan pengalaman orang lain yang kita kenal, yang pernah menderita penyakit yang sama. Kita rasa kita akan sepakat bahwa apabila juga mengalami permasalahan yang sama, kita akan datang kepadanya, berkenalan, untuk menanyakan obat apa yang digunakan sehingga kita dapat memperoleh kesembuhan, dibandingkan dengan datang kepada penjual obat yang kita jumpai di pasar. Kesaksian yang berdasarkan kepada pengalaman akan jauh lebih besar manfaatnya bagi yang mendengarkannya. Pengenalan yang benar tentang Allah ditunjukkan kepada
ditunjukkan oleh Raja Hizkia di tengah berbagai hinaan, celaan, dan ancaman dari utusan Raja Asyur. Dan sebagai seorang pemimpin, ia memberikan teladan yang sangat baik kepada rakyatnya dalam menyikapi situasi tersebut, di mana ia datang kepada Allah di dalam doa dengan keyakinan bahwa Allah mampu memberikan kekuatan dan pertolongan kepada umatnya. Pengenalan kepada Allah yang benar juga diungkapkan oleh Paulus dalam doanya, di mana Paulus memohon agar jemaat Efesus menerima penguatan dan pengetahuan, peneguhan dari Roh Kudus dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bukan hanya sekedar mengenal dan menerima Kristus, tetapi juga imannya sungguh berakar dan bersandar hanya kepada Dia. Ketika umat mengenal Allah dengan benar, maka berbagai macam cobaan dan badai kehidupan tidak akan membuat mereka mudah menyerah ataupun kecewa kepada Allah. Untuk dapat bersaksi tentang Kristus dalam kehidupan kita, tentu kita perlu mengalami sendiri sentuhan kasih Tuhan, memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Allah. Biarlah menjadi kerinduan bagi setiap kita untuk mengenal Allah. Semakin erat relasi kita dengan Tuhan akan menuntun kita untuk senantiasa bersandar kepada tuntunannya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib hanya akan nyata pada kehidupan kita, dan kita nikmati apabila kita dipimpin olehnya. Melalui kesadaran itulah kesaksian kita akan lebih bernilai dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah kami resapi, dan biarlah Tuhan berikan kekuatan dan keberanian untuk kami melaksanakannya. Kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, sehingga segala kemuliaan dan syukur naik ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat menikmati hari ini bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.